Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan kesehatan kepada seluruh rekan-rekan saya. Dengan limpahan sehat, tentunya kita semua bisa beraktivitas sesuai dengan kebutuhan masing-masing dan kehendak kita masing-masing. Jumpa lagi dengan Andika Smuri yang selalu konsisten menyampaikan materi tentang dunia perhotelan dan pariwisata. Kali ini saya meneruskan tentang operasional hotel. Ya, kemarin video kemarin tentang food and beverage, yaitu layanan tentang makanan dan minuman. Nah, kali ini saya teruskan tentang keuangan, yaitu accounting department. Ya. Seperti apa accounting department hotel saya akan jelaskan. Oleh karena jangan di skip videonya, ditonton sampai habis supaya bisa menambah sedikit wawasan tentang accounting hotel. Yang pertama adalah general kasir, ya. Di mana-mana perusahaan, di mana-mana hotel ada kasir, ya. Nah, ini general kasir. Apa general kasir? Adalah mengatur kasir khususnya keluar masuknya penerimaan dan pengeluaran secara umum. Jadi artinya general kasir itu membawahi para kasir-kasir outlet seperti front office, seperti food and beverage, restoran, food and beverage, banquet, dan bar segala macam. Karena masing-masing outlet itu ada kasirnya. Ya, general kasir itu memimpin secara umum kasir-kasir outlet yang ada di seluruh hotel, atau bahkan kalau hotel itu punya outlet di luar, ya dikendalikan oleh general kasir. Di hotel kemudian section yang berikutnya itu adalah night auditor, ya. Karena hotel itu dihitungnya adalah per malam, pembayaran malamnya bukan harinya. Makanya di hotel ada night auditor yang tugasnya adalah meminta lapor-laporan daripada seluruh kasir yang ada dan membuat ringkasan tentang pemasukan atau income itu pada sehari penuh 24 jam itu. Jadi tugasnya itu malam dan membuat laporan yang nantinya akan disahkan oleh finance manager, ya, dan dipubliskan itu kepada owner, gitu ya. Dasarnya adalah mulai dari night auditor. Berikutnya adalah cost control. Cost itu biaya, kontrol mengontrol. Jadi tugasnya adalah mengontrol pembiayaan, diantara adalah mengontrol permintaan dari seluruh departemen yang ada, ya. Karena departemen yang ada itu perlu cost, ya, untuk pembelian peralatan, pembelian yang lain seperti alat dan format, ada kerusakan harus diganti. Nah, costnya dikontrol oleh namanya cost control. Di samping itu juga menyetujui atau memeriksa atau invoice. Invoice itu pembayaran yang sebelum dibayarkan itu kepada supplier, karena ada hotel itu ada supplier yang masuk untuk memenuhi kebutuhan hotel yang tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan tamu. Jadi sebelum dibayarkan sesuai invoice-nya itu atau tagihannya itu diperiksa dulu oleh cost control. Ya, tugasnya adalah mengontrol tentang pembiayaan. Berikutnya adalah purchasing. Purchase itu pembelian. Jadi bagian ini bertugas untuk mengontrol, ya, kebutuhan yang sudah disetujui untuk dibeli. Setelah tadi masing-masing departemen itu mengajukan kepada accounting untuk membeli suatu barang sesuai kebutuhan, makanya dicek oleh purchasing, ya. Ya, purchasing sendiri juga harus mengetahui, ya. Jadi sebelum dibeli
Nah itu dicek dulu sehingga purchasing itu mengetahui harga-harga barang kebutuhan itu, dan juga di samping mengetahui harga dan membeli itu, purchasing membuat laporan tentang pembelian secara bulanan, sehingga nanti akan mudah untuk diaudit ya. Nah, itu yang diaudit atau dihitung itu adalah bagian purchasing. Artinya purchase itu pembelian, purchasing bagian pembelian. Tidak hanya beli tapi juga mengetahui barang, mengetahui juga mengecek keperluan yang diajukan oleh masing-masing departemen. Yang berikutnya adalah store room. Store itu menyimpan ya, room penggudang. Jadi petugas ini adalah mengawasi masalah pergudangan barang-barang sesuai kebutuhannya ya. Tidak hanya dijaga itu, tapi harus mengatur pengeluaran barang-barang sesuai dengan kebutuhan masing-masing departemen. Jadi diatur ya, maksudnya adalah ini pengeluaran ini untuk departemen mana, jumlahnya berapa dan lain sebagainya. Jadi tugas storeroom itu adalah mengatur ya sirkulasi pemasukan dan atau pengeluaran barang-barang yang ada di gudang penyimpanan barang-barang yang sudah ada sesuai kebutuhan. Tidak hanya dijaga itu, tapi harus mengatur pengeluaran barang-barang sesuai dengan kebutuhan masing-masing departemen. Jadi diatur ya, maksudnya adalah ini pengeluaran ini untuk departemen mana, jumlahnya berapa dan lain sebagainya. Jadi tugas storeroom itu adalah mengatur ya sirkulasi pemasukan dan atau pengeluaran barang-barang yang ada di gudang penyimpanan barang-barang yang sudah ada sesuai kebutuhan. Yang berikutnya ada city ledger staff, yaitu staf yang mengelola itu buku besar, artinya mengurus pendapatan yang kredit yang untuk dibuatkan tagihan atau invoice kepada tamu. Juga membuat daftar piutang, kan ada utang, ada piutang. Nah itu adalah tugasnya city ledger. Bahkan tempat saya itu dulu sebelum berubah menjadi sekarang pakai transfer dan sebagainya, itu ada namanya bill collector. Nah, di mana bill collector itu tugasnya mendatangi rekanan-rekanan kita yang belum bayar, seperti misalkan travel agent, terus supply yang belum bayar didatengin untuk ditagihkan, namanya bill collector. Tapi kalau sekarang itu sistemnya mereka kan sudah pada transfer ya, pada mengingatkan secara online dan lain sebagainya. Di accounting itu account receivable, yaitu tentang resip itu menerima. Jadi membuat pembukaan tentang penerimaan piutang. Adalah membukukan tentang piutang dan juga bertanggung jawab kepada penagihan ya. Hotel itu listnya tidak hanya pembayaran tamu yang menginap saja, tapi karena hotel itu bekerja sama dengan perusahaan lain, dia saling support. Itu tadi sekilas penjelasan mengenai accounting department ya, rinciannya secara umum. Yang satu dengan hotel yang lain itu berbeda cara menempatkan, cara membagi tugasnya dan lain sebagainya. Itu tergantung kepada manajemen masing-masing. Saya pikir itu saja. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih and see you.